dari semua sel yang ada di sheet sebelumnya ke sheet arus rata-rata. Kontrol N ya, sheet baru arus rata-rata. Kecepatan dan arah, tanggal, kecepatan dan arah semuanya di copy dipindahkan ke sheet arus rata-rata. Kalau ini pakai kedalaman 10 meter, berarti setiap selnya mewakili berapa meter, teman-teman? 2 benar. Sheetnya mana sih? Sheetnya mana habis tanggal, arah, kecepatan sama arah sih. Kecepatan gitu. Ada yang kesusahan? B. Ada yang kesusahan atau kebingungan? Terus ya, semua sel ya. Ini secara LV aja kan jas ya? Secara LV aja ya Pak? Sudah? Belum. Di offline diturunin. Bisa. Enggak turunin offline. Enggak ditarik aja. Ya sudah. Ya. Ditarik aja. Enggak. Di garis pinggirannya ditarik itu. Yang sudah bisa bikin kolom dengan judul average dari kecepatan dan arah di samping sel 5. Yang kanannya Average atau rata-rata di samping sel 5. PEP-nya adalah nanti kalau kamu mau boleh bagi PEP-nya. Average kecepatan dan arah. Average kecepatan dan arah. Di merge ya jas ya kalau ini. Oh iya, merge. Ya sudah bisa buat rumus average dari kecepatan dan arah dari setiap waktu yang ada di situ. Contoh misal jam 10, berarti kalian buat rata-rata atau average dari kecepatan arus di sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, dan sel 5 pada jam 10. Jadi ke samping ya, depan. Dan itu ada 5 sel dan ada jamnya. Kamu buat rata-rata dari setiap jam. Kenapa buat rata-rata setiap jamnya? Karena di setiap jam tersebut LCD akan menembakkan sonar atau sinyal suara tadi. Jadi kita merata-ratakan nilai kecepatan dan arah arus saat LCD menembakkan sekali sinyal. Paham? 0,28. Ada yang kesusahan atau kebingungan? Bisa raiskan aja. Titik koma berarti sih. Koma. Beda-beda. Sama dengan average. Terus lu pencetin kecepatan di setiap sel. Pakai kontrol biar bukan yang angkanya, nilainya ya. Nilainya pada 1 jam tertentu aja. Pencet. Gitu. Itu sama yang arah.
sama, tapi lu pencetin yang arah. Kok kuning-kuning sendiri, Jas? Kuning-kuningnya sendiri. Kuningan. KIP. Ini jangan sedih kan. Sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5. Kalau udah jangan lupa didrag ke bawah biar semua kolom terisi sama rata-ratanya. Yang masih kesusahan? Ya. Ya kayak KIP. Itu sel. Bentar. Kayak gitu doang selnya. Di merge. Iya, cara merge selnya doang. Ini jadi nih, center. Jadi aja mau center. Iya. Gua enggak nemu lucu. Dari atas. Di bawah. Yang masih bingungan? Sudah semua? Oke, kalau sudah kita cari saja langsung di matematika. Kemudian kalian buka Excel kasus Jepara. Lalu kalian copy tanggal dan elevasi dari pasang surutnya. Kalian pindahin ke sheet arus rata-rata. Ya, semuanya. Sampingnya. Dari depan. Pasang surut. Ke sebelah berarti oh. Kamu banyak jas. Takut habis cuy. 88 aja. Soalnya sambil record jas. Gak mau jadi 77. Sudah? Udah enak. Selalu. Lebih mantap kesusahan. Kalau sudah, kalian akan buat grafik untuk membandingkan kecepatan, arah, dan elevasi dari pasang surut di perairan Negari Jepara. Terus kalian buka insert, kemudian cari yang scatter with smooth line and marker. Scatter with smooth line and marker. Yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris scatter with smooth line and marker. Kalau yang bahasa Indonesia sebar. Pilih data. Yang di depan ya teman-teman. Yang di depan. Yang ada markernya. Jangan yang garis saja. Sudah? Oke, kalau sudah, pilih data. Pilih data. Kemudian tambahkan dengan nama seri kecepatan. Nama seri ya. Dan masukkan nilai X dengan kecepatan. Semua. Yang rata-rata Bisa diisi tanggal, bisa diisi kecepatan. yang rata-rata ya bang. Kecepatan rata-rata. Yang
aja teman-teman. Tanggalnya mana? Semuanya. Hah? Semuanya. Ini oh, ekstra. Ini yang arah berarti. Itu. Terus kalian tambahkan lagi pilih data. Kemudian tambahkan dengan judul nama seri arah. Oh. Sama yang X itu tanggal, yang Y itu adalah arah rata-rata. Berarti yang X itu tanggal aja. tanggal yang mana? Terus tambahkan lagi dengan nama seri pasang surut. Kemudian seri X-nya itu kalian isi tanggal, tapi dari tanggal elevasi pasang surutnya, bukan dari tanggal yang sama kayak dipakai di kecepatan dan arah arus. Kenapa? Karena yang pasang surut itu datanya diambil per 1 jam, sedangkan yang kecepatan dan arah arus diambil per 10 menit. Dan oke aja. Nah, tapi kalian akan seperti ini. Kalau rusak wajar. Seri C-nya elevasi. Pasang surut. Berapa yang kita lakukan gimana? Yang tanggal di elevasi itu Yang mana? pasang surut. Pasang surut. Tanggal yang mana? Yang ini. Itu ya 3 aja ya? Tiga namanya apa? Hah? Pasang surut. Kira error. Ya. Ya itu. Jadi Excel-nya jadi Excel pindahkan di harus sama Ya. edit ini. Gitu. Enggak gini doang. Iya, cuma tadi terus kau pindahkan copy paste dulu. Iya, copy paste dulu bilang. Habis itu copy insert. Emang arahnya berapa? Iya, insert yang sama. Supaya ininya enggak berantakan. Udah, oke. Supaya ininya enggak berantakan. Si Zaki bang. Aku dulu boy, kemudian yang di eksis. Sudah semua? Oh, isi gimana caranya ganti? Lupa aku, Cok. Oh, ini format cat aja, Cok. Berapa? Di mana? Ini mau berubah nih. Itu, saya klik dulu yang ini. Udah? Tulis 45. Kalian bisa klik kanan di bagian grafik kalian, kemudian kalian klik format area bagan atau format edit. Ini yang tanggal yang kasih tanggal pas itu. Ya, format area. Terus, hah? Kemudian di bawah Enggak ke gua format juga. area Enggak ke gua ada juga. dua opsi bagian sama opsi teks. Di opsi bagian itu ada panah ke bawah. Dan di depan klik aja. Sudah? Sudah. Kalian klik yang seri kecepatan, seri arah, sorry. Seri arah. Kemudian kalian klik
gambar grafik yang tiga bagian grafik, kalian klik, kemudian ubah ke secondary axis atau sumbu sekunder. Lakukan hal yang sama pada seri pasang surut. Maka grafiknya akan jadi seperti di depan. Oh ini kayak IPA ini. Grafik kemarin. Gimana jas ini jas lupa jas? Yang ini piringin. Ini tadi teks mango ya itu mango custom mango. Mau berapa? 45. Kak semuanya kayak gitu kak, KIP, semuanya kayak gitu. Mungkin grafiknya bisa agak dilebarkan biar kalian bisa melihat. Tapi Kok bedanya kok nggak? Kok beda? series itu juga coba pasang surut udah. Iya. Kalau mau ngisi pasang surut, arah gini. Iya. Nah, tadi nggak kayak gini saya. Exit coba. Tadi gue pindahin semuanya. Ini gue ini. Kecepatannya primary. Tadi udah gue semuain bro. Arah pasang surut doang. Oh yang kecepatan kagak. Kecepatan kagak. Ke bawah nanti di pas dulu. Untuk memasang Grafiknya. Dan kalian tambahin axis title di samping kiri kanan dan bawahnya. dan chart title. Tambahin dulu aja. Ini dirubah namanya. Judul Kan itu belum, itu masih judul bagan. Ada ininya. Itu ininya kali Yang bawah ini masih tanggal. tangga Ini kan kiri. Pi, pulpennya jatuh pi. Pulpennya jatuh. Udah semua ditambahkan. was 13 giga. apa? Kemudian ubah 13 Kuotanya. Iya 13 grafik judul grafik kalian menjadi grafik kecepatan ikutin depan. Oh, tadi di bagian nggak mau bang. Grafik kecepatan arus. Grafik kecepatan arus kedalaman perairan Tanjung Jati Mara 28 hingga 31 Oktober 2024. 28 sampai 31. 2024. Bawahnya nama nih kelas seperti biasa. Oktober 2024. Kok ya ikutin dulu tadi. Astagfirullah. Sudah semua? Kemudian axis title yang kiri kalian ubah menjadi kecepatan dalam kurung m per s. Kecepatan M per s. Kemudian yang kanan kalian ubah menjadi arah dan pasang surut. Arah dan pasang surut. Kemudian yang bawah kalian ganti tanggal.
kecepatan. Jadi dia kecepatan sekitar 0,25. Dan pasang surut yang ini sama arah yang ini. Kalian membacanya pakai grafik yang kanan. Bukan itu yang tulis. Kok nggak ada? Yang biru arah. Itu Yang biru. Jadi yang biru kecepatan ini pada yang kiri, yang oranye arah pada yang kanan. Gitu. Ya. Terus nanti kalian cari korelasinya. Jadi ketika kecepatan arus yang tinggi pasang surutnya gimana? Ketika arahnya tinggi bagaimana? Ketika arahnya rendah atau kecepatan rendah bagaimana? Jadi kalian cari korelasinya. Itu aja. Cukup buat arus rata-rata. Ada yang mau ditanyakan? Sudah semua? Oke. Mungkin bisa buat sheet baru dengan judul arus per layer. Oh, ini di kanan sini. Di kanan ini ya gitu. Tanda panah mau ganti. Tanda panah jadi kok terus yang pakai gambar itu yang ada 3 tuh cat segitiga kanannya atasnya lagi cowok kanannya terus semua tanda panah lagi terus kau pilih yang satu lagi kan ada arus kan ini tuh Nah kemudian kalian copy tanggal sama kecepatan dari setiap sel. Jadi kalian bikin kayak gini sama kayak di depan. Sel 1 tanggal kecepatan, sel 2 tanggal kecepatan, sel 3 tanggal kecepatan, sel 4 tanggal kecepatan, sel 5 tanggal kecepatan. Gitu. Kemudian dikasih jarak 3 kolom. Nanti buat ngisi max, average sama min-nya. Bisa dibaca. Ada yang kebingungan bilang. Iya, kopi dari tadi nggak apa-apa. Nanti kamu bisa dapat tanggal sama kecepatan. bener 28 gede banget Tanggal kecepatan dulu. Kemudian teman-teman tunggu sampai 10:05. Kopi dulu tanggalnya semua. Pokoknya di ekstra Tanggal ini apa mau nggak tuh mau tuh mana tahu kau itu apa sih? Bikin aku bikin baru lagi. Terus apa? Mana? Kamu kopi aja dari sebelumnya.
Apa? 15? Kecepatan itu kan? Kecepatan itu sebenarnya bocor. Hah? Max. Itu nanti kamu kasih space aja 3 kolom. Dan sudah Belum. bersama minyak bisa Siapa? Kecepatan. max ini nilai maksimum kalian ngambil dari semua kecepatan di sel tiap selnya. Jadi kalau di sel 1 itu nilai max dari seluruh kecepatan di sel 1, terus kalian rata-rata juga pakai average, kemudian cari nilai minnya. Project Ijas. Max rumusnya max, average rumusnya average, min rumusnya min. Ini Ijas project. Max, average, min. Rumus apa ini? Max Verstappen. B. Kenapa bisa masuk? Bisa. Project Ijas. Oke, benar. Di Kompas bisa Ijas ya? Sosial 3 gue ya. Sudah apa nih? Apa? Sudah apa? Pakai dana masih berapa tuh? 12. Pakai dana. Jadi berapa banyak? Gua cuma 200 MB. Sampai 200 MB tuh. Gimana anjir? LOL. Seru pokoknya mah. LOL mah kalah di situ. Ya sudah, kan bisa tambahkan di average ini. Average ini rata-rata dari nilai max, nilai rata-rata dan nilai min dari seluruhan selnya. Jadi kalian ini average, kalian averagein dari seluruh nilai max dari sel 1 sampai sel 5. Kemudian yang ini average kalian rata-ratain dari rata-rata sel 1 sampai sel 5. Kemudian sama yang min kalian rata-rata dari sel 1 sampai sel 5. Ada yang kebingungan yang susah? Nah, ini ada. Ini akhirnya terus akan antara
Yes sir. Kelas juga deh. Lagi pada selesai deh. ke kalian bikin grafik yang high, low, close, tinggi dan dapat high, low, close. Nah, yang depan ya. High, low, close. High, low, close. High, low, close. Ya. High, low, close dah. High, low, close. Blok kamu itu dulu apa namanya? Dan kalian klik kanan. Blok dulu semua. Kedalaman ya. Pada grafik kalian klik kanan, kemudian format area upload lagi. Panah ke bawah, kalian cari seri next. Kemudian kalian cari yang penanda atau marker ke opsi penanda atau marker option. Kemudian kalian checklist yang built-in atau bawaan. Nah, kalian terus boleh ubah simbol dari titik tersebut, bebas. Kalian mau ubah pakai warna atau bentuk apa dengan ukuran berapa terserah. Yang penting kalian tahu gimana cara ngasih tanda pada grafik tersebut. Klik kanan. Ya, kan udah keluar nih. Apa? Tadi ikut dulu nggak sih nih? Yang 8 sampai 10 meter itu sel 1 lu copy max min average-nya. Terus nanti yang seterusnya lu sesuaiin dari sel 2, sel 3, sel 4, sel 5. Ya, sel 1. Gimana sih? Ini pertama kok klik dulu ini. Udah. Ujung ini, ujung mah. Oh, salah ya. Itu udah kotakan itu. Aduh. Apa kecil? Tadi mana? Ujung. Marker. Project giga. Maksudnya terus yang filenya yang built-in. Terus kayak yang tanda-tanda. oh ada sih gitu. Iya, marker. Terus lakukan hal yang Marker sama option. pada seri Marker option. average dan mean. Yang built-in. Opsi penanda. Bebas kalian mau kasih bentuk apa. Yang penting kalian tahu caranya buat tanda pada satu titik di Excel. Kayak di depan. Hasilnya kurang lebih kayak di depan. Kalau yang tengah ini apa Jas? Namanya oren-oren itu. Yang oren-oren itu apa namanya? Kotak. Yang bukan. Kok klik yang tengah sini? Kok klik aja. Oh, klik dulu. Nah, langsung sini aja. Option. Ini gimana? Oh, bisa di sini. Oh iya. Terus juga kalian bisa tambahkan di kanan grafik itu ada simbol tambah, lalu kalian tambahkan tabel data. Nanti bakal muncul kayak di depan. Bentuk depan. Namanya sendiri.
sendal sendal Buset, sama sendal. Tidur dia cukup, tapi nanti kayak nggak ada apa ya. Video itu begini loh. enggak lah. Nanti berarti bakal lebih kayak ke depan. Kalau udah lu blok semua yang tadi lu bikin, blok semua, terus bikin tabel besar, terus pilih yang bentar Atas. pojok kanan atas, enggak Kanan. paling pojok, Kanan. Nah itu. terus yang kiri stok yang ya bagian. itu ya set. Kalau udah, Terus lu klik kalian ubah 2 kali judulnya dari ya, merah dan di depan. Tapi kecepatan terus setiap kedalaman. lu pencet itu garis-garis yang itu paling atas, garis yang paling atas, paling ujungnya pencet ya bebas yang mana aja, yang penting paling atas. Nah, pencet 2 kali, Kemudian di exit title bagian kiri, terus pilih yang itu ya, yang tadi bawah kanan, yang itu marker, exit title yang bawah dihapus saja. terus pilih yang marker option, terus yang built in, terus lu ubah itunya mau tanda apa, terus gedein ukurannya, size nya lu gedein bebas 7. Terus sekarang lu pilih itu apa namanya, bentar, yang chart optionnya, coba chart option, pencet lagi tuh ya grafiknya, chart option yang tanda panah ke bawah, chart option yang tanda panah ke bawah atas. Nah ya, lu pilih itu, sesuaiin seriesnya, tadi kan udah max, sekarang average. Nah kayak gitu. Ini namanya apa? Sistem bilang kiri. Sudah dikaitkan di depan, teman-teman grafiknya. Kalau sudah mungkin bacanya nggak terlalu susah. Yang garis merah itu adalah nilai minimum dari setiap selnya. Terus yang kotak kuning ini dia rata-rata dari kecepatan di setiap selnya. Yang panah atas ini atau segitiga ini nilai kecepatan arus yang maksimum dari setiap selnya. Ini yang ini bagian rata-ratanya. Jadi kalian bisa melihat sendiri gimana perubahan arus pada setiap kedalaman. Nah, kamu tanya ke teman-teman, mungkin nilai kecepatan arus apabila semakin dalam, dia akan semakin kencang atau semakin lambat? Kalau menurut teori semakin lambat. Tapi coba kalian lihat nilai yang kalian dapatin dari data yang ada. Kira-kira ada nggak yang nilainya semakin cepat? Semakin cepat ya. Ada. 159. Lihat dari rata-ratanya aja deh. Ada. Kalau ada, nanti tugas kalian di laporan mencari tahu kira-kira faktor apa yang dapat menyebabkan nilai kecepatan arus itu bisa lebih kencang apabila di perairan dalam. Padahal menurut teorinya apabila arus dibangkai oleh angin, dia semakin dalam maka semakin lambat karena kekuatan anginnya akan semakin lemah. Mungkin bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada di kedalaman. Gitu. Nanti kalian tambahin di laporan kalian. Paham? Laut lah. Selanjutnya kalian bikin sheet lagi dengan judul scatter plot. Make zero. Yang lupa ngejelasin data EDCP itu nanti kalian dapetin itu ada kecepatan arah sama kedalaman serta ini ada data PE dan IN. PE ini merupakan nilai kecepatan arus dalam horizontal
horizontal atau dalam sumbu X. Dan Vn itu merupakan nilai kecepatan arus, nilai arus dalam sumbu Y atau vertikal. Gitu. Kemudian kalian di scatter plot ini kalian copy dulu aja tanggal, kemudian sama VE Vn dari setiap selnya. Kayak yang di arus rata-rata, cuman yang di copy bukan kecepatan sama arah, tapi VE dan Vn-nya. Kalian copy tanggal, VE dan Vn-nya. Ada VE dan VN. FVN yang mana dah? Kan arahnya tadi. Nggak ada gitu sih. Nggak ada. Coba kok naik. Oh di lembar 1 aja. Iya lembar 1. Tadi yang ngomong. Oh ada lembar 1. Iya. Hah? Semua nyala. We need. Kok ref sih? Kayak pas to value deh. Ada yang kebingungan atau kesusahan teman-teman? Apa? Ya, yang VFM. Di Pas value apa? Value. Sudah teman-teman? Kuning kan. Sini yang fair lagi. Yang sudah tambahkan kolom average lagi di samping sel 5. Kemudian copy nilai kecepatan dan arah rata-rata yang sudah kalian rata-ratakan di sheet arus rata-rata tadi. Copy aja, copy value jangan lupa. Copy value ya. Di bawahnya itu ada kalian copy aja nih kecepatan dan arah arus rata-ratanya. Tadi di kontrol. Yang tadi. Di harus rata-rata PF. Itu udah rata-rata. LAPO. Kemudian jangan lupa buat kolom lagi di bawah average punyanya rata-rata VE dan VN. Karena dibuat kayak
Geser aja. Minus aja. Oh, average kocak. Kok beda? Bentar. Kok beda ya? Minus 1. Lah beda. Itu lu kopas dari arus rata-rata, yang sheet arus rata-rata. Kecepatan arah itu lu arus rata-rata. Maka udah disuruh ngitung PE sama PA. Belum kan? Kabar makanya ini. Iya. Udah ngopi kecepatan sama arah dan buat kolom PE sama PN. Dan kemudian di kolom PE kalian tulis rumus karena PE yang merupakan arus dalam horizontal, jadi dia menggunakan fungsi dari sin. Rumusnya kecepatan dikali buka kurung sin buka kurung lagi arah dikali 3,14 per 180 tutup kurung 2 kali. Kecepatan dikali buka kurung sin buka kurung arah dikali 3,14 dibagi 180 tutup kurung 2 kali. Udah? Udah. Bisa di drag aja yang PE drag ke bawah. Biar ini nambah ya. Jadi 0. General. Beda ini. General. Udah yang PE? Lu general aja. Kemudian yang PN itu rumusnya sama kayak yang PE, tapi dia pakai fungsi cos karena dia ada di suku vertikal. Jadi kalian rumus yang PE tadi, kalian ubah cosnya menjadi, kalian ubah sinnya menjadi cos saja. Gitu. Dan kalian drag ke bawah. Lah udah satu data doang. Iya, PE sama PN.
Capek banget kayaknya. Lu kenapa deh? Kecepatan arus rata-rata perairan juga di Malang. Sebenarnya ada Scoopy di rumah. Kenapa nggak dikirim jas? Iya, tapi masih dipakai di sana. Iya. Oh demo. Ini lagi ujian hari ini. Hari kedua ya? Agak ini nggak mau gitu. Udah masuk Telkom dia mau udah mau ngecek Telkom. Nggak bisa ya. Masih belum bisa cak. Kalau sudah series X-nya kalian ubah menjadi velocity. Series Y-nya kalian ubah jadi velocity Y. Jadi kecepatan. Ngapain tulis itu malu? Terus kalian tambahin rider juga di bawah. Velocity. Velo X sama Velocity. Velocity X. Bukan velocity. Baca itu loh, baca itu. Velocity X. Nanti teman-teman, ini kan aku cuma nentuin buat bikin grafik dari yang rata-rata. Tugas kalian nanti bikin kayak gini lagi dengan VN dan VN dari parcelnya tadi. Ya kan? Kalian tadi copy VN parcel kan? Nah itu nanti kalian buat seperti ini lagi. Oh, itu bisa satu. Oh, ini semua sel. Cara bacanya, titik-titik ini merupakan persebaran kecepatan arus atau sinyal yang didapatkan dari LDP-nya. Kira-kira kalau seperti ini, tanggal dari kecepatan yang izin arus rata-rata. Ini sel ke kiri. Oh. Kecepatannya sama arus. Oh iya. Jangan lupa paste X value kalau kalian copy dari data arus rata-rata ya. Tanggal. Oh diisi. Tanggal, arah, sama kecepatan. Iya, French kan. Iya. Iya. Sketchup plot aja. Sampai melek aja.
Apalah Anchor kah? Average. Nah, yang kecepatan arus rata-rata. Ya, ke yang Excel yang baru. Di kolom yang arah lah. Oh iya nggak bisa. Bisa gue tuh. Udah teman-teman? Belum? Kamu masih di kompas. Oh, buat chat receh kocak. Agak sini dulu. Yang satu arah kenapa pol? Karena di sini rumus yang dimasukin itu rumus arah dari utara timur laut timur sama tenggara. Sedangkan tadi arah arus dominan kalian ke arah mana? Berarti kalian ada di sini. Ini ada barat daya, ada barat laut, dan ada utara juga. Jadi nilai arah kalian ini masuk ke yang dua arah. Paham? Jadi nggak apa-apa kalau emang pol. False semua cok. Tapi sebenarnya ada yang keisi kok itu. Kalau nilai arah kalian masuk ke nilai arah derajat arah dari yang arah Make zero. terus kalian bisa geser ke kanan teman-teman. Siapa? Kapan ngomong itu? Bohong lu, udah gak nyebarin fitnah lu. Nah ini merupakan tabel frekuensi dari arus dalam angka. Nah di sini kalian bisa melihat nilai kecepatan arus yang dibagi menjadi beberapa poin, beberapa range. Misal dari 0,03 sampai 0,06 itu nggak ada, 0,06 sampai 0,09 itu ada sendiri jumlahnya. Nah kalian juga bisa melihat arah dari kecepatan arus tersebut itu ke mana. Misal dari 0,09 sampai 0,12 dia ada satu nilai kecepatan arus yang mengarah ke timur. Paham? Nah, jadi nanti kalian bacanya gitu. Terus iya kalau makanan halnya iya mau tahu nanti totalnya ada. Gue juga nggak apa-apa dulu. Iya langsung. Terus kalian new, terus kalian file, new file, kemudian kalian pilih time series. Oh ya sabar. Yang time series. Di motor di Semarang. Di motor di Semarang. Di sini Kalau udah diklik aja, kemudian seriesnya, klik OK. oh beli fiksi aja guys. Terus kalian pilih blank time series. Klik aja time seriesnya, oke. Terus kalian pilih blank time series. Terus title-nya kalian ubah menjadi current node. Current rows. Kalau udah oke. Udah oke, Beb. Kabar. Terus kalian terus, kemudian aksi step-nya tidak usah kalian ganti. Start time-nya kalian ubah kayak start time dari kalian
dari data tadi tanggal berapa? 8 8 Oktober 2024 jam 10. kalian coba sesuaikan. Oktober tahun 10. Nah, kemudian time step ini merupakan range atau jarak dari pengambilan data kalian. 10 AM. Data kalian tadi per datanya berjarak berapa menit atau berapa jam? 10 menit. Berarti kalian yang juga hanya yang bagian menit ini aja. Dan lupa ke 10. Aman? Jadi misal kalian mengambil datanya per 1 jam, yang kalian ubah berarti yang bagian jamnya ini. Gitu. Kalau per 5 menit yang diubah ini jadi 5 menit. Gitu ya. Terus aman? Ya. sampai kayaknya diganti 4 coy. Ini berapa? Apa? Belum. Iya 4 ya. P. Buat stepnya itu diisi 432. Kalau nggak percaya, lihat data Excel kalian. Jumlah datanya berapa? Benar. 432. Langsung aja dong biar kode. Dan saya kirim di depan. Paham buat pengisian ini? Nah, kemudian kalian isi item information atau variabel yang bakal kalian hitung. Itu ada current direction. Kalian tulis dulu current direction dengan type current direction. Dengan type current direction juga. Jangan lupa unitnya diganti ke degree. Jangan sampai kalian isi radian. Degree. Sudah? Gimana kan? Name-nya current direction, type-nya juga current direction. Yang type diketik aja, jangan kalian cari, soalnya banyak kalau kalian Siapa? sudah. Terus kalian insert Ketik lagi aja, ketik. satu, kalian belum. tambahkan current speed dengan type current speed juga. Insert ini nih. Ya. Unitnya enter S, bisa diganti kalau yang speed. Ada yang kebingungan atau kesusahan? Aman B, Bang. Ada yang kebingungan atau kesusahan yang ini? Kalau dia oke aja. Sabar. Bi. Tapi itu karpet ya, Bi. Sombong banget. Balik ya. Current speed-nya yang nomor Karpet itu ya. Tesnya masih ganti kok. Hanya Sudah teman-teman buat pengisian ini. Kalau udah kalian oke aja di pojok kanan atas itu. Nah, nanti bakal ngomong kayak gini. Terus buat data yang kalian mau isi ke mic, kalian ambil dari data yang kalian masukin. Bebas lah pokoknya data rata-rata, kecepatan dan arahnya. Data kecepatan sama arah rata-rata arusnya tadi kalian masukkan ke mic sini. Kalian kontrol V aja. yang rata-rata. Diperhitungkan distribusi current rows. Wow. Nanti datanya bakal kayak ini. Ya? Oke.
mau buka puasa anjing. Rata-rata. Sama itu semua beda unit kan. Dari tadi pas Terganti warna gimana? Kalau sudah, kalian bisa file yang save as. File Save as dengan nama Karen Rose. dari Chrome. Formatnya type biasa aja, nggak usah diganti. Kemudian kalian simpan aja. Ini cuma masih simpan semester berapa? Oh iya, kesini. Ya. namanya apa bang? Koran Rasul. Dengerin. Sorry dah. Apa namanya? Karen Rose kota. Metas ya. Karen. Guns N' Roses. Jangan pakai spasi, Cok. Iya ini anjing. Metas aja dong. Guns N' Roses. Gak tahu gue namanya. Sudah bisa teman-teman. Gak akan dibantu. Awak dari mana? Cara naik ini gimana sih? Mungkin ada Scroll B. Kalau sudah, kalian klik file lagi, kemudian kalian new file, kemudian masuk ke plot composer.plc yang warna oranye, plot composer yang .plc yang warna oranye. Ya. Kemudian kalian klik OK saja, bakal muncul kayak gini. Kemudian bagian atas itu ada tulisan plot, kalian klik aja. Plot. Kemudian import new plot object. Coba tadi ya. Ini namanya. Kalian cari rose plot. Terus. Kalian cari rose. Itu tadi udah. Nah. Langsung 2 kali tap. Sabar. Kemudian di titik 3 ini kalian masukin data Karen Rose yang udah kalian simpan tadi. Saya cukup si Mana tadi gue simpan? Langsung oke aja ya. Jangan mau, Cok. Jangan buset dah. Lu aja nggak tahu dari dalam file bang. Winit. nggak bisa cuk. Ya kamu ngapain, Jas? Udah oke. Sabar, Jas. Iya mantap. Pipis cuk. Bocok. Oh my god. Nabil. Gimana sih? Langsung oke aja bang. Langsung oke aja. Sama. Kemudian kalian klik OK saja. Tuh. Itu dia. Nah, sabar jangan di
sonarnya langsung muncul. Nah, buat yang palet ini kalian ubah ke current speed. Current speed. Terus yang palet color ini kan ada banyak. Nah, nanti tugas kalian yang di laporan bakal dibeda-bedain, jangan sampai keliru ya. Siap. Per tim belakangnya. Ya, kalau udah bisa dioke aja dan hasil hasilnya bakal seperti ini. Sebenarnya sama kayak yang kalau kalian olah data di Airplot, cuman ya nanti akan lebih ribet aja. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa save file, nanti nyimpennya bakal PDF. Mana cuy? Itu aja sih. Melek aja. Diedit. Nama-nama ini. Apa? Udah teman-teman ada yang lagi? Apa bang? Kenapa? Oh, nggak ada bang. 10 udah jas. Karen Rose. Oh, bisa. Nggak ada. Baca file bang. Nggak ada. Oh iya. Iya. Oh ada. Kalau jas kontrol apa jas? Apa fotonya? PDF gimana? Fotonya apa? Print ya? Print. Kontrol P. Iya. Lu namanya apa? Lu mau namanya apa? Oke lu baru deh. Masukin ini aja Windows ya. Kalau apa? Hotspot. Kok kayak gini juga pendek kreator? Tapi kalau gua mesti tuh dengan liburan aku tuh. Udah ngasih tahu harus Oke deh. Oh. Masih ya. Memang pantas jauh. Nggak ada. Aduh, habis batu. Stop record berapa jam? Dah. Masih bingung?